Halo semuanya, selamat datang di channel WAN02 bersama saya, Wan. Ardi sudah bertahun-tahun tidak pernah pulang ke rumah peninggalan orang tuanya. Sampai suatu hari, anaknya tiba-tiba sakit tanpa sebab yang jelas. Yang lebih aneh, setiap malam terdengar suara orang sedang memasak di dapur rumahnya. Padahal saat diperiksa tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya Ardi teringat pada seorang nenek yang pernah ditemuinya di jalan. Nenek itu hanya mengatakan satu hal, ada yang menunggumu di rumah. Dan sejak saat itu, Ardi mulai menyadari, ternyata ada sesuatu yang sudah lama menunggu kepulangannya. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja. Tapi sebelum ke ceritanya, pastikan lampumu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Sudah hampir 5 tahun Ardi tidak pernah pulang ke rumah lama milik orang tuanya. Bukan karena Ardi tidak punya waktu, bukan juga karena dia sudah melupakan kedua orang tuanya. Hanya saja, sejak ayah dan ibunya meninggal, rumah itu terasa terlalu sepi untuk ditinggali. Ardi sekarang sudah berusia 30 tahun. Dia sudah menikah dan tinggal bersama istri serta seorang anak laki-laki. Setiap hari, Ardi bekerja di sebuah pabrik. Rutinitasnya sederhana. Pagi berangkat kerja, sore pulang, lalu menghabiskan waktu bersama keluarganya. Kehidupannya sebenarnya baik-baik saja. Sampai suatu sore, semuanya mulai berubah. Hari itu Ardi pulang lebih lambat. Langit sudah mulai gelap ketika dia berjalan melewati sebuah jalan yang cukup ramai. Di pinggir jalan, Ardi melihat seorang nenek berdiri sendirian. Nenek itu berdiri tepat di depan jalan yang ramai kendaraan. Anehnya, sejak Ardi melihatnya beberapa detik, nenek itu tidak juga menyeberang. Beberapa orang melewatinya begitu saja. Ardi sempat berhenti. Dia memperhatikan nenek itu dari kejauhan. Usianya mungkin sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya sedikit membungkuk dan tangannya memegang sebuah tas kecil. Setelah merasa kasihan, Ardi akhirnya menghampiri nenek itu. Dia membantu nenek tersebut menyeberang sampai ke sisi jalan yang lain. Begitu sampai di seberang, nenek itu hanya diam beberapa saat sambil memandang wajah Ardi. Lalu, nenek tersebut mengatakan sesuatu yang terdengar aneh. Dalam waktu dekat, Ardi akan mengalami sebuah kejadian dalam hidupnya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Nenek itu kemudian pergi meninggalkan Ardi. Ardi hanya menganggap perkataan itu hanya sebagai ucapan seorang nenek yang mungkin sedang berbicara sembarangan. Dia pun melanjutkan perjalanannya pulang. Malam itu, Ardi tidak memikirkan kejadian tersebut. 1 minggu berlalu. Awalnya semuanya masih berjalan normal. Sampai suatu pagi, anak Ardi tiba-tiba terlihat sangat lemas. Wajahnya pucat dan tubuhnya terasa panas. Ardi langsung membawa anaknya ke dokter. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa kondisi anaknya tidak terlalu mengkhawatirkan. Kemungkinan hanya kelelahan. Anak itu diberi obat dan diminta banyak beristirahat. Ardi merasa lega. Namun, perasaan lega itu tidak berlangsung lama. Seminggu kemudian, kondisi anaknya tidak kunjung membaik. Justru semakin hari tubuh anak itu terlihat semakin lemas. Yang membuat Ardi mulai merasa tidak tenang adalah perubahan perilaku anaknya. Hampir setiap malam, ketika seluruh rumah sudah sepi, anaknya sering terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang. Padahal, kamar itu hanya ditempati seorang diri. Awalnya Ardi mengira
anaknya hanya sedang mengigau. Tetapi kejadian itu terus berulang. Kadang anaknya duduk di atas tempat tidur sambil menatap sudut kamar yang kosong. Kadang matanya mengikuti sesuatu yang bergerak dari satu sisi ruangan ke sisi lain. Dan yang paling aneh, anak itu sering tersenyum sendiri, seolah-olah ada seseorang yang sedang menemaninya. Ardi mulai merasa tidak nyaman. Namun dia berusaha menganggap semua itu sebagai akibat dari kondisi anaknya yang sedang sakit. Sampai kemudian muncul kejadian lain. Suatu malam, ketika Ardi dan istrinya sedang berada di kamar, terdengar suara dari arah dapur. Suara seperti seseorang sedang memasak. Ardi sempat berpikir istrinya pergi ke dapur. Tetapi ketika dia melihat ke samping, istrinya masih berada di sampingnya. Suara itu tetap terdengar. Ardi akhirnya keluar kamar. Dapur dalam keadaan gelap, tidak ada siapa-siapa. Peralatan masak masih tersusun seperti biasa. Tidak ada satupun makanan yang sedang dimasak. Ardi memeriksa seluruh ruangan, kosong. Dia kembali ke kamar dan mencoba melupakan kejadian itu. Tetapi malam berikutnya suara tersebut terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang sedang menyiapkan makanan untuk sebuah keluarga. Ardi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keadaan anaknya juga semakin buruk. Setiap malam, tubuh anak itu semakin lemas. Tidurnya tidak pernah tenang. Beberapa kali, dia bahkan ditemukan sedang duduk di tempat tidur sambil menatap pintu kamar, seolah-olah sedang menunggu seseorang datang. Pada suatu malam, Ardi teringat pada nenek yang pernah ditemuinya di pinggir jalan. Perkataan nenek itu tiba-tiba terngiang di kepalanya. Ardi akan mengalami sebuah kejadian dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, Ardi merasa perkataan itu mungkin ada hubungannya dengan semua yang terjadi. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, Ardi sengaja melewati tempat yang sama. Dia berharap bisa menemukan nenek tersebut. Dan anehnya, nenek itu masih ada di sana, berdiri di tempat yang hampir sama, dengan posisi yang hampir sama. Seolah-olah 1 minggu terakhir tidak pernah terjadi. Ardi merasa merinding, namun dia tetap menghampirinya. Seperti sebelumnya, nenek itu kembali ingin menyeberang. Ardi membantu menyeberangkannya. Setelah sampai di seberang jalan, Ardi mulai menceritakan tentang keadaan anaknya, tentang sakit yang tidak kunjung sembuh, tentang anaknya yang sering bicara sendiri, dan tentang suara aneh dari dapur setiap malam. Nenek itu mendengarkan tanpa banyak bergerak. Kemudian hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Ada seseorang yang sedang menunggu Ardi di rumah. Setelah mengatakan itu, nenek tersebut kembali berjalan meninggalkan Ardi. Ardi berdiri cukup lama di pinggir jalan. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa yang menunggunya? Kenapa harus menunggu di rumah? Dan apa hubungannya dengan anak yang sakit? Ardi akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, semuanya terlihat normal. Dia makan malam bersama istri dan anaknya. Malam itu Ardi mencoba tidur seperti biasa. Namun beberapa jam kemudian dia mengalami sebuah mimpi. Dalam mimpinya, Ardi berdiri di depan rumah lama milik orang tuanya. Rumah itu terlihat persis seperti dulu. Halaman yang luas, dinding yang mulai kusam, dan pintu kayu yang sudah lama tidak dibuka. Ardi kemudian melihat 2 sosok berdiri di depan rumah, ayah dan ibunya. Keduanya hanya diam, tidak mengatakan apapun. Tetapi
Wajah mereka terlihat sangat sedih. Air mata mengalir dari mata keduanya. Ardi ingin mendekat, namun semakin dia berjalan, kedua orang tuanya justru semakin jauh. Ardi mencoba mengejar, tetapi kakinya seperti tidak bisa bergerak. Kemudian dia terbangun, napasnya tersenggal, keringat membasahi tubuhnya. Saat itu juga, pikiran Ardi langsung tertuju kepada kedua orang tuanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rasa rindu yang sangat dalam muncul di dadanya. Ardi terdiam cukup lama. Dia kemudian menyadari satu hal. Sudah bertahun-tahun dia tidak datang ke rumah lama itu. Sudah lama juga dia tidak berziarah ke makam ayah dan ibunya. Bahkan anaknya belum pernah diajak melihat tempat kedua orang tuanya dulu tinggal. Pagi harinya, Ardi mengambil keputusan. Dia akan membawa istri dan anaknya pergi ke rumah lama peninggalan orang tuanya. Ardi belum tahu apa yang sebenarnya sedang menunggunya di sana. Dia juga belum tahu mengapa anaknya tiba-tiba sakit setelah sekian lama dirinya tidak pernah mengingat rumah tersebut. Yang Ardi tahu hanya satu, mimpi tadi malam terasa terlalu nyata untuk dianggap sebagai mimpi biasa. Dan ketika mereka tiba di depan rumah lama itu, Ardi langsung terdiam. Karena dari dalam rumah yang sudah bertahun-tahun kosong tersebut, terdengar suara seperti seseorang sedang memasak. Persis seperti suara yang selama ini terdengar di dapurnya. Ardi berdiri membeku di depan pintu. Sementara dari dalam rumah, suara peralatan dapur kembali terdengar. Seolah-olah ada seseorang yang sudah lama menunggu kepulangan Ardi. Ardi berdiri cukup lama di depan rumah lama itu. Rumah yang dulu menjadi tempat dia tumbuh bersama kedua orang tuanya, kini terlihat jauh berbeda. Cat di dinding sudah kusam. Beberapa bagian halaman ditumbuhi rumput liar. Namun, suara dari dalam rumah masih terdengar. Suara peralatan dapur yang saling beradu. Pelan tapi jelas. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Istrinya juga mulai merasa aneh. Sementara anak mereka hanya berdiri diam di samping Ardi dengan wajah yang terlihat lemas. Ardi kemudian membuka pintu. Begitu pintu terbuka, suara dari dapur langsung berhenti. Rumah itu mendadak sunyi. Ardi masuk perlahan. Setiap sudut rumah membuat kenangan lama muncul kembali dalam pikirannya. Ruang tamu itu masih sama. Tempat ayahnya dulu sering duduk setelah pulang kerja. Di sudut ruangan masih ada lemari tua milik ibunya. Bahkan beberapa barang lama masih tersimpan di tempatnya. Ardi mulai merasa sesak. Dia sadar bahwa selama ini bukan karena tidak punya waktu untuk pulang. Dia hanya terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri sampai lupa bahwa pernah ada dua orang tua yang selalu menunggunya pulang. Ardi berjalan menuju dapur. Di sana tidak ada siapa-siapa. Tetapi yang membuat merinding adalah sebuah piring yang terletak di atas meja. Piring itu terlihat bersih. Padahal rumah tersebut sudah lama tidak dihuni. Ardi menyentuhnya, piring itu terasa hangat. Ardi langsung menarik tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri menatap piring tersebut. Saat itu anaknya tiba-tiba berjalan menuju salah satu sudut dapur. Ardi langsung mengikutinya. Anaknya berhenti di depan sebuah kursi tua. Kursi yang dulu sering digunakan ibunya ketika memasak. Anak itu hanya berdiri menatap kursi tersebut. Wajahnya yang sejak beberapa hari terakhir terlihat pucat, tiba-tiba menjadi lebih tenang. Ardi semakin bingung. Dia kemudian mengajak keluarganya keluar dari rumah. Tidak lama setelah itu,
Ardi membawa mereka pergi ke makam kedua orang tuanya. Sepanjang perjalanan, Ardi lebih banyak diam. Ada rasa bersalah yang perlahan muncul. Selama ini dia terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk mengurus rumah tangganya, sampai lupa bahwa orang tuanya sudah tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Sesampainya di makam, Ardi berjalan perlahan. Begitu melihat nama kedua orang tuanya di batu nisan, pertahanannya langsung runtuh. Ardi nangis. Tangisan yang selama bertahun-tahun seperti tertahan akhirnya keluar. Dia teringat masa kecilnya. Teringat ketika ayahnya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Teringat ketika ibunya yang selalu menyiapkan makanan ketika dia pulang. Hal-hal sederhana yang dulu dianggap biasa, sekarang justru menjadi kenangan paling berharga. Ardi duduk cukup lama di depan makam. Istri dan anaknya hanya berada tidak jauh darinya. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya pulang. Malam itu Ardi merasa sedikit lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa sudah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sejak dulu. Namun, malam itu Ardi kembali bermimpi. Kali ini, suasananya berbeda. Dia kembali berada di dalam rumah. Tetapi rumah itu tidak terlihat menyeramkan. Rumah tersebut justru terlihat seperti ketika dua orang tuanya masih hidup. Lampunya menyala, ruang tamunya terasa hangat, dan di sana Ardi melihat ayah dan ibunya. Kedua orang tuanya berdiri berdampingan, tidak menangis seperti dalam mimpi sebelumnya. Mereka justru tersenyum, senyum yang dulu sering dilihat Ardi ketika masih kecil. Ardi mencoba mendekat, namun kali ini dia tidak merasa takut. Kedua orang tuanya hanya memandangnya dengan penuh kasih. Kemudian mimpi itu perlahan menghilang. Ardi terbangun menjelang pagi. Anehnya, dadanya tidak terasa sesak lagi. Dia melihat ke arah anaknya. Anaknya sedang tidur dengan tenang. Wajahnya tidak lagi pucat. Napasnya tidak lagi tersendat-sendat. Ardi belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sampai beberapa jam kemudian, anaknya bangun dan meminta makan. Ardi langsung terdiam. Sudah hampir 2 minggu, anak itu tidak memiliki nafsu makan. Tetapi pagi itu anaknya makan dengan lahap. Tubuhnya juga terlihat lebih segar. Tidak ada tatapan kosong seperti beberapa malam sebelumnya. Anak itu benar-benar sehat. Ardi dan istrinya merasa sangat lega. Tetapi di balik rasa lega itu, Ardi mulai memahami sesuatu. Dia teringat perkataan nenek yang ditemuinya. Ada seseorang yang sedang menunggu di rumah. Sekarang Ardi mengerti. Bukan seseorang yang ingin menyakiti keluarganya, melainkan seseorang yang selama ini hanya ingin dilihat kembali. Seseorang yang mungkin sudah terlalu lama menunggu anaknya pulang. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar dunia yang sedang kita jalani, sampai lupa dulu pernah ada 2 tangan yang merangkul ketika kita dalam keadaan apapun. 2 tangan yang bekerja tanpa memikirkan bagaimana keadaan dirinya sendiri. Iya, kedua orang tua kita sendiri. Mereka tidak meminta apapun kecuali satu hal. Jangan pernah lupa kepada mereka. Untuk kalian, sayangi kedua orang tua kalian selagi ada. Jangan tunggu penyesalan mendahuluimu. Yang orang tuanya sudah meninggal, kunjungi rumah persinggahan terakhirnya dan jangan lupa mengirimkan doa.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tolong bantu channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.